Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang tata cara pembuatan skripsi. Perkenalkan, saya Igede Aditya Pramana dengan NIM 2405100040. Perkenalkan, nama saya Nargia Rakariskullah dengan NIM 24051041 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Diva Antakarana Juwala Murti dengan NIM 2405100047. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Akmal Anugrah Ramadan dengan NIM 2405100048. Saya Ferdi Abigil Serai dengan NIM 2405100049. Perkenalkan, nama saya Tri Putri Syafira Deswinta dengan NIM 2305140032. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Aryani dengan NIM 24041055. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tita Yaktining Tias dengan NIM 23051400037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajib Sakif dengan NIM 2405020089. Saya akan menjelaskan apa itu skripsi dan apa saja yang diharuskan untuk membuat skripsi. Pertama, skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar akademik, biasanya di tingkat sarjana atau S1. Skripsi umumnya berisi hasil penelitian atau kajian mendalam tentang suatu topik tertentu yang relevan dengan bidang studi yang diambil oleh mahasiswa. Selanjutnya, tata cara pembuatan skripsi ada format penulisan. Yang pertama, kertas yang digunakan berukuran A4. Selanjutnya, margin batas kiri berukuran 4 cm, sedangkan bagian kanan, atas dan bawah berukuran 3 cm. Selanjutnya, font yang digunakan menggunakan font Times New Roman berukuran 12. Selanjutnya, spasi. Spasi umumnya menggunakan ukuran 1,5. Penomoran halaman. Pada bagian pendahuluan menggunakan angka Romawi, sedangkan pada bagian isi menggunakan angka biasa. Selanjutnya untuk penulisan subbab dengan keseluruhan kapital. Subbab hanya awal kata. Untuk struktur skripsi, yang pertama yaitu halaman judul, yang kedua abstrak, yang ketiga kata pengantar, yang keempat daftar isi, yang kelima pendahuluan, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh metodologi penelitian, yang kedelapan hasil penelitian, yang kesembilan pembahasan, yang kesepuluh kesimpulan dan saran, yang ke-11 daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu yang ke-12 yaitu lampiran. Untuk yang pertama yaitu halaman judul. Halaman ini menampilkan informasi dasar tentang skripsi, seperti judul penelitian, nama penulis, nomor induk mahasiswa, program studi, fakultas, nama universitas, dan tahun penulisan. Judul harus menggambarkan inti dari penelitian dengan singkat dan jelas, tanpa terlalu panjang atau terlalu umum. Informasi ini digunakan sebagai identitas utama dari skripsi. Untuk yang kedua yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari keseluruhan skripsi, biasanya terdiri dari 200-300 kata. Abstrak memberikan gambaran umum tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama, dan kesimpulan. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar dapat diakses oleh pembaca internasional. Baik, selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian dari deskripsi yang berisi tentang terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi. Nah, ucapan terima kasih bisa diucapkan kepada pembimbing, penguji, dosen, keluarga, teman, ataupun orang lain. Nah, sifatnya itu bebas ya teman-teman, jadi bisa siapa aja. Yang penting penulis merasa bahwa pihak tersebut telah berkontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pembuatan skripsi. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi merupakan panduan kepada pembaca untuk menemukan bagian-bagian yang ada dalam skripsi dengan mudah. Daftar isi memuat semua bab, subbab, dan halaman
dari setiap bagian. Penulisan daftar isi harus runtut dan konsisten dengan penomoran dan judul serta subbab yang ada dalam teks utama. Jadi, dalam daftar isi nanti termuat contohnya seperti bab 1 dengan judul pendahuluan atau apa, titik-titik halaman berapa. Ini agar pembaca mudah ya menemukan halaman yang ingin dibaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian dari skripsi. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan mengenai masalah atau fenomena yang mendasari penelitian, masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian, apa yang diharapkan dari penelitian ini, dampak penelitian bagi pengetahuan atau praktik, dan yang terakhir ada pembatasan masalah yang dibahas agar fokus penelitian ini jelas. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memuat ulasan, teori-teori, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengumpulkan berbagai pandangan, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar untuk penelitian yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan secara detail bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Dan juga metodologi penelitian adalah rangkaian langkah yang sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Tujuannya adalah menjamin validitas dan reliabilitas hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada jenis metodologi penelitian. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif menggunakan angka dan statistik, contohnya survei dan eksperimen. Dan yang kedua kualitatif menggali makna dan pemahaman, contohnya wawancara dan observasi. Lalu ada langkah-langkah metodologi penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan topik penelitian, mengkaji literatur yang relevan. Yang kedua adalah rumusan hipotesis yang akan diuji. Lalu yang ketiga adalah desain penelitian, yaitu memilih metode dan teknik pengumpulan data yang akan disampaikan. Lalu ada teknik pengumpulan datanya. Yang terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Yang pertama adalah teknik kuantitatif, yaitu seperti kuesioner dan pengukuran. Lalu yang kedua adalah teknik kualitatif, seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang hasil penelitian dalam suatu skripsi. Bab ini berisi temuan atau hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian merupakan bagian penting dalam skripsi yang menunjukkan temuan dari studi yang telah dilakukan. Struktur dari hasil penelitian tersebut itu sendiri adalah yang pertama adalah pengantar hasil, berisi tentang gambaran umum mengenai fokus penelitian dan tujuan dari penyajian hasil data. Lalu yang kedua adalah deskripsi data, menyajikan data yang diperoleh dari penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang ketiga adalah analisis data, yaitu mendiskusikan metode analisis yang digunakan seperti analisis statistik atau analisis tematik. Dan yang keempat adalah temuan utama, yaitu menjelaskan relevansi temuan tersebut terhadap pertanyaan penelitian. Dan yang kelima adalah perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Dan yang keenam adalah pembahasan. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas pembahasan pada tata cara membuat skripsi. Bagian pembahasan dalam skripsi adalah salah satu bagian yang sangat penting. Di sini penulis akan menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan. Pendahuluan pembahasan ini dimulai dengan merangkum hasil penelitian secara singkat. Ini membantu pembaca mengingat kembali fokus dari penelitian itu tersebut. Dan perbandingan dengan teori dari pembahasan. Bandingkan hasil penelitian dengan teori atau penelitian dengan sebelumnya. Lalu diskusikan konteks temuan dalam bidang studi yang relevan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan.
Pada bab ini berisi ringkasan singkat dari hasil penelitian serta kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut, juga berisi saran-saran. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan semua sumber literatur yang dirujuk dalam skripsi, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Format penulisan daftar pustaka harus mengikuti aturan tertentu, seperti APA, MLA, atau format yang disesuaikan dengan pedoman universitas. Bagian ini penting untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan berdasarkan referensi yang valid dan kredibel. Terakhir ada lampiran. Lampiran berisi dokumen-dokumen pendukung yang terlalu panjang atau detail untuk dimasukkan dalam teks utama, seperti kuesioner, transkrip wawancara, data statistik mentah, atau peta lokasi penelitian. Lampiran ini tidak wajib, tetapi jika ada, memberikan informasi tambahan yang memperkuat validitas penelitian. Tips yang berikutnya adalah pemilihan topik penelitian yang sesuai. Dalam pemilihan topik, usahakan topik yang dipilih sesuai dengan bidang yang kalian geluti. Selain itu, usahakan juga topik yang dipilih merupakan topik yang kalian sukai. Dengan begitu, kalian lebih memiliki niat untuk penyusunan skripsi. Kalian bisa memulainya dengan mencoba menuliskan topik yang kalian gemari di bidang perkuliahan kalian. Kalian juga bisa menentukan topik dengan suatu keresahan yang ada pada diri kalian terkait dengan jurusan kuliah. Usahakan mulai dari sekarang untuk melihat suatu permasalahan atau keresahan yang berada di sekitar kalian. Tips yang berikutnya adalah memahami pemilihan konsep. Setelah memilih topik, kalian juga harus memahami konsep yang akan digunakan dalam skripsi dengan cara membedah konsep dari judul atau topik yang sudah dipilih. Pastikan juga dalam memilih konsep harus relevan dengan topik yang digunakan. Kalian juga bisa menggunakan konsep atau teori yang kalian ketahui selama perkuliahan. Kalian bisa memulai dengan mencatat konsep-konsep apa saja yang relevan. Kemudian, bedah satu persatu hingga terseleksi beberapa konsep yang menurut kalian cocok dengan judul skripsi. Kalian juga bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau dosen lainnya terkait dengan konsep tersebut. Selanjutnya yaitu, pakailah pedoman penulisan skripsi yang baik. Pedoman penulisan skripsi yang baik adalah pedoman yang bisa membuat skripsi kalian lebih rapi dan memiliki alur yang baik. Selain itu, dalam pedoman penulisan skripsi juga diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalian juga harus menguasai penggunaan kalimat atau kata dalam KBBI. Biasanya, setiap kampus atau perguruan tinggi memiliki pedoman penulisan karya ilmiah. Kalian biasanya akan mendapatkan pedoman tersebut pada sesi seminar atau pada bimbingan dengan dosen pembimbing. Kalian juga bisa melihat skripsi terdahulu dari kampus kalian sebagai bahan referensi. Selanjutnya yaitu, gunakan data yang terpercaya. Dalam penyusunan skripsi, tentunya kalian juga harus menggunakan data yang terpercaya. Gunanya untuk menjadikan skripsi kalian menjadi skripsi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilihlah sumber data A1, artinya data yang kalian peroleh merupakan data langsung, misalkan dari narasumber, PPS, atau NGO. Kalian juga bisa melihat data yang terdapat pada artikel berita atau sejenisnya, selagi sumber datanya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nantinya, kalian juga harus mengambil data tersebut langsung dari sumber yang dikutip dari berita tersebut. Ada baiknya juga kalian mengolah datanya secara ulang demi memastikan data yang dipakai adalah data yang benar. Tips berikutnya adalah jangan takut bertanya. Langkah selanjutnya adalah jangan takut bertanya atau konsultasi pada dosen pembimbing. Banyak dari kita terkadang merasa tidak enak atau sungkan bertanya dengan dosen. Namun, demi tercapainya dan terselesaikannya sebuah skripsi, maka kalian harus membuang jauh pikiran seperti itu. Jika kalian memiliki pertanyaan atau keresahan yang ingin diungkapkan, kalian bisa mencoba berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Dari sini, dosen pembimbing juga dapat menilai usaha kalian dalam menyelesaikan skripsi. Kemudian, buat target penulisan. Ada baiknya ketika mulai menyusun skripsi, kalian memiliki target pencapaian. Kalian bisa menggunakan capaian per pekan atau per pertemuan dengan dosen pembimbing. Catat hal apa saja yang harus diubah atau direvisi. Dengan menggunakan metode seperti ini, diharapkan skripsi yang kalian buat akan cepat terselesaikan. Selain itu, dengan membuat capaian, kalian lebih mudah dalam memetakan progres yang telah dilaksanakan. Alur pengerjaan juga semakin rapi,
Ada kalanya mungkin target capaian tersebut tidak terpenuhi. Namun, jangan panik dengan hal tersebut. Kalian masih bisa mengejarnya di pertemuan atau bimbingan selanjutnya.